membeli ketan. Disandi kopi di pagi cerah. Selamat datang hadirin sekalian. Mari berdialog penuh semangat dan amanah. Satu lagi ini. Keragunan pagi-pagi. Menyapa rusa penuh ceria. Salam hangat untuk hadirin di sini. Mari berdialog eratkan saudara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dari Kesbangpol DKI Jakarta. Sebentar lagi jadi DKJ ya, Daerah Khusus Jakarta. Oh belum. Kan saya bilang sebentar lagi. Oke, yang saya hormati dari Kesbangpol Jakarta Selatan beserta jajarannya. Dan Bapak Moderator juga yang saya hormati Bang Yusuf. Lalu pembicara pertama tadi, kita masih menunggu pembicara satu lagi ya, masih di jalan. Buat saya pose dulu nih, dari tadi banyak foto. Modus ini. Saya izin mau absen dulu ya. Dari FKUB, Forum Kerumunan Umat Beragama. Oh yang dari di depan ini ya Pak. Oh batiknya samaan ya Pak, seragam. Dapat hadiah. Dapat hadiah mintanya sama Kang Umar dong ya, atau sama Pak Hendra. Kalau dari FKUB DKI provinsi atau Jakarta Selatan Pak? Jakarta Selatan, nggak ada dari kecamatan ya? Oh ada juga. Kota aja. Kalau FKDM baru dari kecamatan nanti, per kecamatan. Kota juga ada. Oke. Dari FKDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Bisa tunjuk tangan semuanya dari Jakarta Selatan. Oh paling banyak ya. Forum Kewaspadaan Dini, jadi waspada terus nih di sini. Lalu dari Dewan Kota, ada yang hadir? Gak seragam nih batiknya. Gak seragam namun sehati. Batiknya banyak. Batiknya banyak. Oke. Dari PBI Purna Paskibraka Indonesia ada? Ada. 2 orang, 3 orang. Ini baju merah bukan loh? Yang baju merah apa? Dari SPK Forum Pembauran Kebangsaan. Oh ada ibu ya. Oh hijau-hijau tapi nggak seragam ya. Ya. Dari Puan Hayati ada yang hadir? Oh ada 2 orang. Baik. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Saya hari ini datang, saya dari Depok tadi. Di Depok juga ada pilkada Bu. Saya pagi ini mau pakai baju, mikir-mikir warnanya, takut sensi kan. Mau pakai baju merah, jangan deh gitu kan. Mau pakai hijau, jangan deh. Pakai kuning juga. Saya tuh sebenarnya lagi senang warna sky blue, biru muda gitu ya. Tapi kemarin pilpres kan sky blue semua ya. Jadi sensitif. Akhirnya saya pakai baju warna ungu aja deh biar aman. Ada nggak sih partai yang warnanya ungu? Ada. Partai Damai Sejahtera. Dari Tangsel. Partai apa yang warnanya ungu? Ibu nih bisa aja. Bahkan materi saya PPT-nya juga warna ungu biar aman. Jadi kita cari nama-nama yang kurang. Oke. Saya dikasih tugas sama Pak Hendra sama Pak Umar untuk jadi salah satu narasumber hari ini dengan tema peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial menuju Jakarta Kota Global. Saya bulan Juli lalu juga udah diundang Pak Umar di kantor Jakarta Selatan. Ada yang udah hadir waktu bulan Juli? Ada ya? Kita ketemu lagi ya Bu. Mudah-mudahan gak bosen. Oke, next.
Ya ini tadi ya Pak Moderator kan tadi katanya nggak pegang biodata saya. Nama saya ini sebenarnya Jian ini dibacanya Syane. Jadi Syane Novelin Teja. Tapi saya dipanggilnya Nane. Jadi Bapak Ibu panggil saya Nane aja. Kenapa Novelin? Hai. Kenapa Novelin? Saya ulang tahunnya di bulan November. Sama dong. Terima kasih. Traktir dong, kadonya mana? Alhamdulillah Ibu. Oke. Pendidikan terakhir saya S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP UI. Saya lulus tahun 2016. Lalu saya pernah menjabat menjadi anggota DPRD Kota Depok tahun 2009-2014. Lalu sampai sekarang saya waktu itu disertasinya menulis tentang kesejahteraan anak ya. Dan baru-baru ini saya juga baru menerbitkan buku tentang penyelenggaraan kegiatan kota anak-anak di Indonesia. Nah, terus sejak 2020 saya ngajar di UNAS. Jadi saya dekat di Pejaten di Pasar Minggu ya. Jadi saya anak Jaksel juga. Bukan Bapak Ibu aja, saya juga anak Jaksel. Anak Depok yang siangnya di Jaksel, malam pindah ke Depok lagi. Nggak jelas. Oke. Next. Ya. Nah, tujuan presentasi saya, harapan saya setelah saya nanti paparan, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman mengenai konflik sosial di Jakarta, mengidentifikasi peran forum dalam menangani konflik, dan menjelaskan pentingnya kolaborasi menuju Jakarta sebagai kota global yang harmonis. Oke. Bisa dilanjut? Next. Nah, ini saya mau highlight dulu ya keberagaman Jakarta. Jakarta itu kan disebut sebagai miniatur Indonesia. Dari semua kota di seluruh Indonesia, Jakarta itu yang paling heterogen ya Bu, Pak. Kenapa? Karena di Jakarta ada asal-usul etnisnya, mayoritas penduduk aslinya memang Betawi. Di sini ada nggak sih orang Betawi di ruangan ini? Oh, masih banyak ya orang Betawi. Coba yang orang Betawi tunjuk tangan. Tapi ini pasti blasteran nih. Yang Betawi asli 100%. Itu banyak juga sih. Asli Cina Betawi. Ya, jadi nggak banyak. Mayoritas penduduk asli Betawi, tapi sekarang ini jadi minoritas ya nggak sih? Orang Betawi protes nggak kalau sekarang dibilang minoritas? Nggak protes ya, memang kenyataannya begitu. Jadi saya ada mahasiswa saya yang topik skripsinya itu tentang pergeseran budaya Betawi. Jadi dia menulis tentang palang pintu, tradisi palang pintu pada pernikahan adat Betawi gitu ya. Dan itu udah jarang sekali digunakan, bahkan oleh orang Betawi sekalipun gitu ya. Padahal itu seru banget ya, ada berbalas pantunnya. Oh mahal. Oh jadi karena mahal. Memang harus ditawar. Agak bisa. Ada peluang bisnis ya, khususnya Pak Umar ya. Jadi palang pintu. Nah, terus di Jakarta juga keberagaman agama. Mayoritas Islam, tapi saya yakin semua agama ada di Jakarta ya. Makanya tadi saya salamnya juga nggak cuma sepertinya kalau salam yang lengkap. Kalau salam yang lengkap itu kalau salam yang lengkap itu kan maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan, salam sejahtera, salam kebajikan, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Udah ya. Nah, jadi semua agama ada di Jakarta. Bahkan sekarang Konghucu juga sudah diakui ya. Lalu stratifikasi sosial dan ekonomi, Jakarta menampilkan kontras tajam antara masyarakat kelas atas, menengah, bawah, semua ada di Jakarta. Ya, kalau kita ke segitiga emas itu, di depannya gedung-gedung bertingkat, di belakangnya masih ada perkampungan kumuh.
Saya kemarin baru-baru ini diajak penelitian bareng sama Rame-Rame Jakarta, kalau ada yang pernah dengar. Itu ada LSM namanya Rame-Rame Jakarta. Ketuanya tuh justru orang Inggris, orang bule. Dia tertarik meneliti tentang ada komunitas, saya lupa nama kampungnya, tapi dia di belakangnya dulu Hotel Four Seasons. Nah itu kan dulu itu daerah banjir ya, daerah banjir, tapi warganya tuh nggak mau pindah, disuruh pindah tuh nggak mau karena mereka udah nyaman di situ. Bahkan mereka jadi tahu gimana mereka mengatasi banjir, jadi mereka udah hidup berdamai dengan banjir. Bahkan tau nggak, ayam diajarin berenang. Jadi di perkampungan itu ayam itu bisa berenang karena udah mereka tahu tiap musim hujan itu pasti banjir, sehingga ayam juga diajarin. Jadi sudah sedemikian mereka beradaptasi dengan banjir, tapi tetap nggak mau pindah. Gitu ya, kenapa sih ya? Orang Jakarta tuh nggak mau pindah keluar, jadi orang justru urbanisasi kan, dari luar daerah masuk ke Jakarta. Bahkan ada lagunya Kus ya, gimana? Ke Jakarta aku akan kembali. Saya nggak bisa nyanyi. Oh enak juga ya. Alhamdulillah. Lagi-lagi. Terus di Jakarta juga bahasa, budaya, gaya hidup sangat beragam. Ya di sini ada nggak yang bisa, yang sehari-hari pakai bahasa bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Jawa, mungkin bahasa Inggris, luar biasa. Ada yang masih pakai bahasa Betawi asli? Banyak. Ya gue lo doang ya. Oh masih Pak. Apa? Orang dulu. Bahkan di Jakarta juga, karena Jakarta adalah kota bisnis, ya kan? Sebentar lagi tuh Jakarta jadi New York karena ibu kota pindah ke IKN. Jadi kayak di New York, kayak di US, kayak di Amerika, pusat ekonominya ada di New York, tapi ibu kota pemerintahannya di Washington DC, ibu kotanya. Di mana? Di New York. Ya jadi di Jakarta tuh juga banyak ekspatriat. Jadi banyak banget di Jakarta itu campur aduk, campur sari. Oke, next. Nah lalu mengapa peran masyarakat penting? Ya karena tadi beragam itu ya. Kenapa sih peran masyarakat penting? Karena masyarakat sebagai pilar pembangunan. Siapa aja pilar pembangunan Bu? Ada 3 pilar pembangunan. 3 pilar pembangunan siapa aja? Selain masyarakat, 2 lagi, pemerintah, lalu dunia usaha, swasta. Ya, jadi 3 pilar pembangunan itu, segitiga itu ya, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha atau swasta. Jadi ya, peran masyarakat pasti penting karena masyarakat adalah salah satu pilar pembangunan. Masyarakat juga sebagai agen perubahan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar agent of change gitu ya. Agen perubahan. Pasti saya yakin di sini Bapak Ibu semua udah jadi tokoh masyarakat di RT, RW, kelurahan masing-masing ya. Tomas singkatannya, tokoh masyarakat. Kalau tokoh agama singkatannya Toga. Saya yakin ini Bapak Ibu di sini semuanya agen perubahan. Lalu mengapa peran masyarakat penting lagi? Karena masyarakatlah yang menjadi fondasi. Ya, jadi di Jakarta itu harus punya stabilitas sosial. Karena Jakarta akan menjadi kota global. Nah, peran Bapak Ibu semua di sini adalah sebagai mediator dan fasilitator perdamaian. Jadi Bapak Ibu di sini semua hatinya mulia, insya Allah mendapat pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Next, amin Bu. Nah, konflik sosial di Jakarta, apa sih itu konflik sosial? Saya kalau misalnya saya ngajar sosiologi, tadinya saya mau kasih definisi konflik sosial menurut sosiolog, tapi pasti Bapak Ibu bosen ya, takutnya ngantuk. Jadi saya di sini kasih definisi yang singkat. Konflik sosial itu adalah ketegangan antar kelompok masyarakat akibat perbedaan kepentingan atau identitas. Ya pasti karena ada gesekan kepentingan gitu ya, apalagi ini menjelang pilkada, kepentingannya beda-beda gitu. Tinggal hari ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari lagi ya kampanye ya. Hari Minggu udah mulai masa tenang. Ya, biarin aja yang nggak tenang
paslon nomor 1, 2, 3 itu nggak tenang. Kalau kita sih tenang-tenang aja nggak? Ya kan? Atau ada yang nggak tenang nih Bapak Ibu? Oh banyak. Ada yang jadi tim ses mungkin? Nggak boleh Bu. Oh nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh kalau ketahuan. Pesen saya aja, kalau tim ses tuh harus sukses lah gitu ya. Bu, Jangan nanti, kenapa? sama ketua dilarang nggak boleh tim ses. Oh nggak boleh. Kalau ketahuan nggak boleh ya Pak. Kalau nggak ketahuan boleh. Jadi nanti waktu tanggal 27 nggak usah lah manas-manasin gitu ya. Kalau misalnya paslon jagoan Bapak Ibu menang, nggak usah manas-manasin yang nggak menang gitu kan. Jadi nggak usah lah di foto-foto itu dicoblos yang mana, nggak usah difoto, terus nanti diupload di status WA. Ya itu nanti panas sampai sebelah gitu kan. Ya enggak? Jadi kita kan dalam rangka menjaga stabilitas sosial. Bapak Ibu ini adalah juru perdamaian. Jadi kalau misalnya jagoan Bapak Ibu menang, nggak boleh ngomporin. Boleh nggak Pak Umar? Nggak boleh. Kalau ketahuan. Oke, lanjut. Nah, Jakarta menuju kota global. Apa sih kota global itu? Bapak Ibu pikir Jakarta siap nggak untuk jadi kota global? Siap ya? Saya tadi udah bilang Jakarta nanti mau jadi kayak New York. Harus siap. Insya Allah siap. Ada LA ya, kita udah punya LA Lenteng Agung. Kota global itu adalah kota yang memiliki pengaruh dalam ekonomi, politik, budaya internasional. Udah memenuhi syarat ya Jakarta ya. Lalu yang punya ciri toleransi tinggi, keberagaman harmonis dan inklusi sosial. Oh nggak sih inklusi apa sih inklusi? Inklusi itu lawan katanya apa? Eksklusif. Ya kalau eksklusif itu kita merasa eksklusif di kota-kotakan. Nah kalau inklusi itu mencakup semuanya. Jadi nggak boleh ada kotak-kotak. Walaupun tadi saya sampaikan di awal Jakarta itu adalah kota yang paling heterogen di Indonesia karena sangat beragam dari mulai suku, etnis, agama, budaya, gitu kan, bahasanya. Tapi harus punya toleransi tinggi. Kalau Jakarta belum punya ini ciri-cirinya ya, 3 ini belum siap jadi kota global. Nah, Bapak Ibu yang di sini di forum yang menjadi mediator, fasilitator, Bapak Ibu sanggup nggak membawa Jakarta menuju kota global? Dengan ciri-ciri seperti ini ya, toleransi tinggi, keberagaman harmonis dan inklusi sosial. Harus sanggup ya? Siap? Saya nggak dengar, siap? Ya, karena kalau nggak ada stabilitas sosial, konflik dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya ada konflik, kan kita di Jakarta udah sering banget konflik ya. Bapak Ibu merasakan konflik dari tahun 98 lah ya, nggak usah sebelum 98, dari 98 sampai sekarang udah banyak konflik, demo, tiap pilpres gitu. Yang susah siapa? Yang susah masyarakat juga gitu kan. Terganggu jadi nggak bisa beraktivitas, nggak bisa ke kantor, nggak bisa cari uang gitu. Oke, lanjut. Nah, peran-peran Bapak Ibu semua ya, di sini ada FKDM, FKUB, FPK, Dewan Kota, PPI, Puan Hayati gitu ya. Apa sih perannya? Dan saya yakin ini Bapak Ibu sudah menjalankan peran ini semua. Mediator dalam konflik, menjembatani perbedaan antar kelompok, penyuluh perdamaian tuh ya, agen perdamaian, mengedukasi masyarakat tentang toleransi, menjadi fasilitator dialog, mengadakan forum diskusi. Sering nggak kalau FKUB ngadain forum dialog tiap berapa lama sekali Pak? Tiap hari. Yakin? Oh, mau rumah ibadah. Yang kalau ini program kerja rutinnya itu tergantung APBD. Oke. 3 bulan sekali. Itu forumnya di mana diadakannya Pak? Ya tempatnya di rumah ibadah. Jadi mengundang tokoh agama dari masing-masing agama. Semua lengkap datang Pak.
Iya. Kalau di FKUB sendiri semua agama ada anggotanya. Oh, nama agama ada semua ya. Oke. Iya Pak. Oh, Bapak Islam ya? Saya baru tahu Pak. Dikira kok lucu kata. Oh, berapa? Nah, jadi selain sebagai fasilitator juga sebagai advokasi kebijakan. Pernah nggak sih ada Bapak Ibu boleh cerita forum di sini yang mengadvokasi sampai pemerintah membuat perda gitu ya ke Pemkot atau iya ke Pemprov berarti ya kalau perda ya. Ada pengalaman Bapak Ibu yang sampai advokasi kebijakan misalnya tentang toleransi, tentang apa namanya FKDM mungkin ada pengalaman sampai advokasi kebijakan. Kenapa? Mewajibkan masyarakat punya apa? Itu sudah kita koordinasikan untuk Pakai mic. Mewajibkan masyarakat untuk punya apa pada waktu ini. alat pemadam api ringan. Nah itu juga itu advokasinya datang dari FKDM. Kesbang. Oh luar biasa. Sudah dirumuskan raperda. Sudah dibahas di tingkat dinas. Oke, jadi sebentar lagi tanda tangan ya. Nah itu salah satu contoh advokasi kebijakan. Tepuk tangan dong untuk forum. Nah jadi kita ingin kedepannya seperti itu. Nggak hanya menjadi fasilitator, tapi juga bisa melakukan advokasi kebijakan. Sehingga apa yang Bapak Ibu suarakan, aspirasi itu dibuatkan kebijakannya, perdanya oleh Pemprov. Ya. Oke, lanjut. Nah, strateginya gimana sih penanganan konflik sosial itu? Ini salah satu strategi bukan? Mengadakan dialog interaktif seperti ini. Ya. Tepuk tangan yang buat Kesbangpol. Nah, jadi ada ini namanya pendidikan perdamaian atau apa namanya penyuluhan atau dialog interaktif gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah penguatan jaringan komunitas. Ini gimana kira-kira penguatan jaringan komunitas? Kalau di Bapak Ibu di FKDM deh, misalnya FKDM kan ada di tiap kecamatan ya. Itu gimana penguatan jaringan komunitas? Sampai kelurahan bahkan ya. Ada agenda apa tiap bulan gitu? FKDM? Rakor. Outbound gitu, outbound nggak ada. Jangan rakor terus, healing gitu, healing. Saya waktu bulan Juni lalu saya udah ngompor-ngomporin gitu. Minta sama Pak Umar healing gitu, kecintaan gitu. Kalau sekarang saya ngomporin lagi nanti saya nggak diundang lagi sama Pak Umar. Minta sama sponsor, jangan minta sama Pak Umar. Cari sponsor Bu. Ya, jadi penguatan jaringan komunitas jangan lapor melulu, tapi healing, ya nggak sih? Outbound, karena itu outbound itu kan bisa apa? Menguatkan team building ya, menguatkan tim gitu. Dengan misalnya kita bekerja sama-sama, nggak cuma yang serius aja, tapi apa namanya? Iya menguatkan, mempererat gitu ya. Dinamika kelompok betul. Nah ini dialog terbuka sudah dilakukan oleh FKUB tadi ya. Dialog terbuka diskusi lintas agama dan budaya. Nah terus ini yang menarik nih yang keempat nih Pak Umar. Teknologi informasi deteksi dini potensi konflik melalui media sosial. Udah dijalankan. Apa tuh? Pakai apa? Tim cyber. Tim cyber. Lewat? Lewat teman-teman forum tapi namanya saya rahasiakan. Kalau rahasia kita nggak boleh nanya berarti. Kalau dikomporin ya. Oh 4 mata. Paling WA group ya ada ya. WA group ada pasti kan. Selain mereka mendeteksi melalui platform media sosial. Oh iya. Hati-hati buzzer gitu ya. Karena kalau menjelang pilkada gini ada orangnya satu buzzer tapi dia main di 3 kaki gitu.
saling adu domba. Jadi dia masang di 3 paslon gitu kan, padahal orangnya satu nih di balik perangkat IT gitu kan, kita nggak tahu. Tapi dia bisa punya banyak akun, padahal yang megang cuma 1 orang. Nah ini hati-hati, karena kalau Bapak Ibu mudah tersulut sumbunya, pasti gampang terjadi perpecahan. Karena itulah yang terjadi pada saat misalnya Pilgub 2017 gitu kan. Kita luar biasa waktu itu kan mengalami perpecahan akibat paslon berbeda. Padahal paslonnya pada saat ketemu santai-santai aja gitu. Yang nggak santai itu adalah tim sesnya, masyarakat di bawah. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita semua sekarang sudah jauh lebih berpengalaman menghadapi itu semua, sudah lebih cerdas sehingga tidak mudah tersulut, tidak mudah terprovokasi, ya. Dan itu tadi seperti kata Pak Yusuf, jangan gampang forward atau teruskan kalau dapat berita yang belum pasti kebenarannya, ya kan? Oke, lanjut. Nah, tantangan dalam penanganan konflik ini adalah misalnya kurangnya edukasi, minimnya pemahaman mekanisme penanganan konflik. Tapi kalau saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah paham ya. Kalau kita suka bilang kalau misalnya kurang paham itu terus mudah tersulut, mainnya kurang jauh, kurang gaul, kurang wawasan. Makanya harus banyak baca, banyak. Jadi misalnya Bapak namanya siapa Pak? Pak Soli, ditanya Pak Soli alamat di Srengseng Sawah, hobi baca. Baca apa? Baca WA. Baca buku dong Pak. Bapak masih baca buku nggak? Saya juga Pak. Baca kekurangannya apa Pak? Kurang apa Pak? Kurang aja. Saya udah tahu pasti ada apa nih. Pasti ngelawak bapaknya. Ya, terus ada stigmatisasi kelompok, prasangka terhadap kelompok minoritas. Masih ada nggak yang kayak gini? Kalau kita bilangnya jangan seujon gitu ya, ini seujon, jangan seujon. Punya prasangka terhadap kelompok minoritas, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, persepsi negatif tentang kebijakan. Masih ada nggak yang kayak gini? Banyak. Kalau misalnya ada persepsi negatif tentang kebijakan, apa yang Bapak Ibu harus lakukan sebagai mediator, sebagai fasilitator di masyarakat? Bapak Ibu ini kan tokoh ya, forum. Kalau misalnya ada masyarakat yang bilang, oh saya nggak setuju kebijakan si Anu gini, si Anu gini, yang Bapak Ibu lakukan apa? Tahu dulu? Tahu kebijakan ini, kita mesti tahu dua balansnya dari kebijakannya, kalau berpengaruh ke masyarakat, sisi negatif dan positifnya baru kita bisa menyampaikan. Tepat sekali. Jadi jangan malah tambah ngomporin gitu ya. Nah, tepuk tangan. Jadi harus lengkap, mendengarkan informasinya lengkap, dan kalau perlu ajak yang tadi protes itu, ayo kita baca perdanya sama-sama, ayo kita baca undang-undangnya sama-sama. Kadang-kadang orang yang protes nggak setuju undang-undang ini, padahal dia undang-undang aja belum dibaca. Saya suka bilang sama mahasiswa saya nggak mau ngelihat kalian demo terus cuman ujung-ujungnya ngejar apa? Uang transport atau ngejar nasi bungkus. Saya udah bilang sama mahasiswa saya, kalau kalian mau demo, mau menyampaikan aspirasi, saya dukung, tapi kalian harus kaji dulu kebijakannya itu apa. Diskusi dulu di kampus. Saya bersedia diajak diskusi. Jangan tiba-tiba saya nonton di TV atau nonton di YouTube, kalian ada di jalanan terus ditangkap lagi ya. Terus cuma ngejar itu tadi nasi bungkus atau uang transport. Uang transportnya berapa sih? Uang transportnya berapa sih? Nah, tahu tuh, pernah berarti. Saya mancing doang. Koordinatornya ya. Korlap. Ya janganlah seperti itu. Kita ajak anak-anak kita tuh jangan mudah terprovokasi juga. Kadang-kadang bahkan demo-demo mahasiswa itu juga ditunggangi gitu ya. Banyak yang bawa jaket warna-warni, jaket alma mater, padahal perguruan tinggi itu tuh nggak demo.
Tapi banyak oknum gitu kan bawa jaket warna-warni, jaket kuning, jaket hijau, seakan-akan itu mahasiswa UI, mahasiswa Trisakti, mahasiswa yang lainnya, padahal bukan gitu. Nah itu juga beli di Senen ya Pak, Bapak tahu nih. Nah ini nih tantangan dalam penanganan konflik, keterbatasan sumber daya, kurangnya anggaran dan dukungan logistik. Ini apa ini maksudnya nih Bapak? Dana. Masa sih ada konflik yang nggak selesai misalnya di Jakarta atau di Jaksel gitu ya karena kurang anggaran, ada nggak? Saya yakin nggak ada. Di Jaksel semua selesai. Alhamdulillah. Siapa dulu kes bangkolnya dong? Tepuk tangan dong buat kamu. Siapa dulu forumnya? Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Udah Pak, udah kenyang. Lanjut. Nah, ini saya mau cerita. Saya 2 bulan yang lalu mengajak mahasiswa yang ikut summer course di UNAS. Pesertanya itu dari luar negeri semua, dari Jepang, Malaysia, Kenya, Malawi, Gambia. Udah pernah dengar belum ada negara namanya Gambia, Malawi? Dekat Gambir. Nah ini kan kelihatan ya. Saya bawa jalan-jalan, jadi kita ada excursionnya di summer course itu. Saya bawa ke Masjid Istiqlal pertamanya. Lalu di seberangnya itu ada gereja katedral. Dan mereka bilang mereka sangat amazed gitu ya, mereka sangat terkesan. Wah luar biasa Indonesia itu toleransinya, karena masjid dan gereja letaknya seberang-seberangan. Bahkan ada terowongan silaturahmi di bawah kan. Sayangnya waktu itu terowongannya nggak dibuka untuk umum. Tadinya kita mau lewat situ, cuma nggak bisa ditutup. Ya, pertanyaannya, Bapak Ibu bisa tunjuk nggak saya di mana di foto itu? Yang mana? Ayo. Hah? Yang foto. Ayo yang mana saya? Yang paling cantik, banyak yang cantik Pak. Nggak kelihatan ya. Bu dokter, Tulang gede. Saya yang di tengah itu yang pakai baju coklat. Kamu kan hari ini Pak. Ya jadi luar biasa gitu ya. Istiqlal sama katedral aja bisa seberang-seberangan gitu. Masa sih kita nggak bisa bertetangga dengan harmonis dengan yang beda agama, yang beda suku, beda etnis, bisa gitu ya. Bisa kan Pak? Aceh. Kok dulu radikal, sekarang udah nggak radikal. Alhamdulillah, udah masuk FKUB ya Pak ya. Udah disyap, udah tobat. Baik, nah ini kalau saya boleh merekomendasi, karena kemarin saya dapat info yang hadir FKDM, FPK, FKUB, ternyata ada tambahan lagi PPI, Dewan Kota, sama Puan Hayati tadi ya. Penguatan kapasitas internal, pelatihan mediasi untuk anggota forum. Bapak Ibu melakukan nggak pelatihan ini di forum? Dilakukan? Apa tergantung anggarannya lagi? Betul. Kolaborasi dengan stakeholder, nah ini pasti sudah dilakukan ya. Kata kuncinya kalau zaman sekarang itu kolaborasi. Kalau anak sekarang bilang collab, ya. Kolaborasi, jadi antar forum juga saling berkolaborasi kan? FKUB apa baru-baru ini yang kolaborasi dengan forum yang lain? Kampung Kerukunan. Kolaborasinya dengan siapa Pak? FPK, FKDM, Kemenang. Kampung Kerukunan di mana Pak? Sudah Jakarta Selatan. Jadi konsepnya apa itu Kampung Kerukunan? Oh, tempat ibadah. Tempat ibadah. Luar biasa. Tepuk tangan. Yang Jakarta Selatan nih. Di Kampung Kerukunan yang di mana tuh Pak? Kebon Baru. Kebun Baru itu di mana? RW 3. Tebet. Oh, Tebet Baru. Tibet.
tahun ini. Tahun ini? Tahun ini Tebet Kebun Baru Tebet. Iya. 2022. Ya benar yang mana nih? 22, 23 ke 24? 22. Oh itu nggak tiap tahun? Perlombaannya? Tidak, tidak. Enggak. Terus hadiahnya apa Pak? Batu prestasi. Jadi kenapa di Kebun Baru Tibet itu menang? Tebet. Iya kata Bapak Tibet. Kenapa menang? Itu ada kriterianya. Iya kriterianya apa? Jadi di kampung itu ada berapa agama misalnya? Iya. Yang itu Agama, keberagaman, kemudian Tempat ibadah. keterlibatan masyarakat, kompak. ya. kemudian Keterlibatan masyarakat pasti jadi salah satu kriteria kan? Ya. nilai toleransinya. Toleransinya tinggi, sangat rukun. Bukan pada saat penilaian aja ya. Rukun terus kan? Jadi namanya kayak di Jepang ada masjid. Ada masjid. Itu ketua RT-nya itu dari Katolik pada itu. Oh iya. Di samping juga ada macam pura. Oh ada pura. Dan itu ada rumah kasur, posisi beragama itu berasa waktu. Luar biasa ya. Nah itu di itu ada mobil khusus untuk menjemput jemaah datang di sini. Dan ngatur itu termasuk dari RT-nya tadi agamanya Katolik gitu ya. Emang pada malas ke masjid itu agama. pakai mobil udah dikasih ampun juga nggak mau. Oh. Yang ngasih amplop siapa Pak? Saya mau nih di situ. Kalau itu nanti yang jemput saya kemana? Saya mau dijemput sama Pak Soli, Bapak Ibu. Ke masjid tapi ya Pak? Ke masjid. Nah, terus peningkatan kegiatan sosial. Saya yakin pasti Bapak Ibu sering mengadakan ini, acara melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Nah, cuma ini nih, monitoring dan evaluasi sistem pelaporan konflik dan evaluasi berkala. Dilakukan nggak? Forum mana yang melakukan? FKDM. Oh ya? Coba ada yang bisa cerita mewakili FKDM gimana caranya? Potong gaji kalau nggak lapor. Ayo, siapa yang mau cerita gimana FKDM melakukan monitoring dan evaluasi ini? Bang Rano. Bang Rano bukan di Cawagup. Oh Rano. Bang Rano, yang mana Bang Rano? Baju merah jangan sampai lepas. Jangan sampai. Ayo Bang Rano, coba tolong dikasih mic-nya. Oh, udah keluar. Bu, kasih bocorannya Bu. Tim Dewan Kota sudah dibahas kan? Tim Dewan Kota ada. Lah. Bapak ini jangan Cawagup. Bajunya udah merah. Si hujan susah Bu nyari baju di lemari. Oh gitu. Jadi merah. Satu mewakili Oke. Bang Faruk nih. Gimana Bang? Cerita Bang. Tidak sih bagus. FKDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan konflik itu gimana? Wah luar biasa kalau FKDM itu ya. FKDM ini kan dia kalau menggunakan laporan itu tidak lagi menggunakan WA, dia menggunakan Telegram. Di Telegram itu kita bisa cek satu persatu sebanyak 556 anggota FKDM terkait laporan-laporan yang sifatnya konflik dan lain-lain itu tidak bisa kita cari melalui di Telegram itu Bu. Berbeda kalau kita menggunakan dengan WA, itu agak susah. Jadi kalau terkait monitoring dan evaluasi di tingkat kota, ya alhamdulillah itu bisa kita lakukan karena dengan mudahnya kita mencari laporan di Telegram tadi. Kalau kita di WA itu agak susah. Jadi pada saat kita mengevaluasi di tingkat kota itu akan lebih mudah. Jadi gitu. Berarti di Telegram yang tingkat kota itu di semua kecamatan ada ya? Ada. Semua kecamatan masuk di Telegram itu. Semua anggota itu ada semua Bu. Oh, kecamatan dan kelurahan bahkan ya. Ya. Oke. 556 ya Pak? Ya. Semuanya anggotanya luar biasa. Komandan yang depan tuh. Kenapa? Komandannya yang di depan. Komandannya di depan ini. Iya. Nah lalu
Oke, jadi nanti setelah ini saya akan minta mungkin, oke, terima kasih Bang Ranu. Tepuk tangan dong buat FKDM. Ya, jadi FKDM sudah melakukan sistem monitoring dan evaluasinya. Forum yang lain mungkin yang mau cerita? FPK, di mana FPK? Ayo Bu, tolong mic-nya, panitia. Namanya Bu, namanya. Perempuan dong, kita harus balance gender Bu. Ini di depan ini kan laki-laki semua nih. Moderatornya laki-laki. Pembicara pertama sama yang ketiga nanti laki-laki. Untung ada saya perempuan, jadi balance gender. Ya, Jadi jadi imbang. harus balance. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan Ibu dari FPK. Bagaimana FPK melakukan monitoring dan evaluasi? Yang jelas kita setiap bulan ada rapat bulanan. Rapat bulanan. Jadi kegiatan per bulan dan rencana kegiatan per bulannya seperti apa dan rencana kegiatan dalam satu tahun. Itu yang pasti kita kegiatan rapat bulanan setiap bulan dari awal itu yang pasti. Ya. Dan kita mewakili dari ada 37 personal dari KPK yang kalau ada undangan seperti ini pasti kita akan siapa yang akan mewakili. Nanti akan ada laporan apa yang didapat dan siapa yang Kalau FPK itu tingkat kota aja ya? Tingkat apa nggak ada ya? kota tapi kita mewakili kecamatan yang sudah dicatat. Oke, jadi 37 anggota tadi itu tersebar di semua kecamatan, ada semua. Oke, nah terus jadi di rapat bulanan itu agendanya adalah membicarakan kegiatan berikutnya dan monev yang sudah yang sudah berjalan. Jadi contohnya apa nih Bu? Yang baru kemarin deh misalnya. Sekarang bulan November. Yang November sudah dilakukan di awal bulan. sudah. Ya, jadi kita kan patut dari paguyuban ini dari 37 RPS yang ada di Jakarta Selatan. Saya terus dan kemarin kita ke Jawa Tengah. Oh, asik loh. Jambi. Udah healing gitu berarti. Ya, kalau ini malah ke Babel kemarin. Oh, asik ya. Ke pantai. Gitu. Yang penting semua aman ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Next, saya masih punya waktu kan ya Pak? Ya, jadi kesimpulannya nih ya, partisipasi masyarakat itu sangat penting ya. Forum memiliki peran vital dalam menjaga perdamaian dan tadi kolaborasi ya. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan juga kita semua punya tujuan bersama. Apa tujuan bersamanya? Menjadikan Jakarta sebagai kota global yang damai dan inklusif. Ya, jadi siapapun nanti gubernur yang terpilih, Bapak Ibu punya tugas di pundak Bapak Ibu semua. Tadi kan kita udah setuju ya, ciri-ciri kota global itu apa tadi? Memiliki toleransi tinggi, ya, keberagaman yang harmonis dan inklusif. Jadi ini menjadi tujuan bersama. Oke, terus nah ini hampir sama tadi dengan Bang Yusuf ya. Saya bilang kalau kota yang punya stabilitas sosial itu bukan berarti tidak ada konflik, tapi mampu mencegah dan mengatasi konflik dengan partisipasi dari seluruh masyarakat. Jadi Bapak Ibu juga harus mengajak tetangga seluruh masyarakat, jangan di forum malah menjadi eksklusif gitu. Jadi hindari karena Bapak Ibu ada di forum malah bersifat eksklusif. Padahal kita tujuannya adalah menjadikan Jakarta sebagai kota inklusif untuk semuanya. Oke, ini saya mau sebenarnya pengen diskusi dan tanya jawab ya. Saya mau belajar dari Bapak Ibu sekalian bagaimana forum dapat lebih efektif dalam menangani konflik. Apa tantangan yang sering dihadapi forum dalam menjalankan perannya? Mungkin saya undang satu aja dulu yang belum share ke sini siapa? Yang tunjuk tangan, Bapak? Bapak tunjuk tangan di belakang? Oh, mau nanya? Nanti belum. Ini saya duluan yang nanya. Saya mau ada salah satu Bapak Ibu di sini dari perwakilan forum ya, yang bisa share tentang gimana forum dapat lebih efektif dalam menangani konflik. Oh, silakan. Oh,
Soli mau, ya Pak Soli nih. Silakan dari FKUB atau dari FKDM, FPK, silakan Bu. Ya. Itu Solihin. Solihin itu yang Soleh. Baik, terima kasih. Saya Ibu Dewi dari Forum Pembauran Kebangsaan Jakarta Selatan, mewakili dari etnis Jawa Tengah. Kebetulan saya ada di suatu paguyuban. Paguyuban itu membawai para pedagang yang notabene adalah UMKM. Nah, kami di sini FPK berperan bagaimana kita mendampingi para pedagang itu agar tidak menjadi orang yang pendidikannya secara kita lihat terbatas. Bukan mereka pendidikannya rendah, tidak, tapi pendidikannya terbatas. Dan kita perkenalkan mereka kepada stakeholder yang ada khususnya di wilayah Jakarta Selatan, pada umumnya di DKI. Kita perkenalkan agar mereka lebih percaya diri. Meskipun mereka dibilang pedagang kaki lima, tapi harga kaki lima rasa bintang 5. Kita perkenalkan seperti itu. Nah, yang ada di wilayah kami Sejabodetabek ini banyak konflik yang dihadapi mereka, baik itu di wilayah terkait dengan ormas-ormas ataupun apapun yang di wilayah. Khususnya saya pribadi menjadi pembina mereka, dan kebetulan ada di FPK bagaimana meredam antara konflik tersebut dari ormas yang lain dengan paguyuban, supaya menjaga kondusivitas keamanan, supaya mereka nyaman dalam mencari penghasilan, membuka usaha di wilayah masing-masing. Contoh, apabila mereka ada konflik seperti pernah terjadi sampai mereka dimasukkan ke dalam sel karena kasus tonjokan gitu, ditonjok tiba-tiba, kami selesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya selesai dari jam 11 sampai jam 7 pagi, kita urus ke Polsek. Itu mungkin peran forum-forum yang ada di bawah binaan Kesbag, semuanya berperan di masyarakat karena kita ada di bawah, bagaimana mendampingi masyarakat tingkat bawah sampai ke atas agar semua berkolaborasi. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Dewi. Berarti kuncinya adalah komunikasi ya Bu, komunikasi dan partisipasi. Jadi semua pihak yang berkomunikasi, yang berkonflik tadi itu harus punya open minded. Jadi harus hatinya harus terbuka, jangan berprasangka buruk gitu kan, jangan merasa dirinya eksklusif misalnya, tapi harus punya pikiran terbuka dan harus mau berkomunikasi dan mencapai tujuan bersamanya. Tujuan bersamanya adalah damai. Sepanjang itu bisa dimiliki, insya Allah damai ya Bu ya. Saya yakin itu juga yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Pak Soli udah? Pak Soli mau share Pak? Ya silakan Pak. Mic-nya. Terima kasih, ingin berbagi saja. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama, saya Jamaludin Abdul Jalil. Kalau dari Forum Umat Beragama untuk deteksi konflik dini, kesosialan, tapi keagamaan. Jadi kami berbatas, berhad, hanya wilayah kami hanya khusus keagamaan karena sesuai dengan tupoksi. Jadi yang telah kami lakukan yang menjadi tujuan utama adalah melanggengkan kerukunan tersebut di suatu wilayah. Apabila terjadi konflik sosial keagamaan, maka kami harus pertama yang kami jalani dengan pendataan dulu. Pendataan, mapping ini masuk wilayah mana. Sebab nanti kalau tahu dalam unsur mappingnya nanti ke wilayah kekuasaan otonomi pemerintah, nanti kita berkorelasi
seandainya dengan ya maaf dengan lurah misalnya atau RT setempat. Satu lagi dalam konflik ini kita rangkumkan permasalahan yang ada, apakah per individu atau kelompok atau mazhab golongan begitu. Nah, satu lagi tentu dengan membawa warna unsur agama, mohon maaf, habis agama terus kita rangkakan dengan ras. Ada yang Islam tapi kayak saya dari Aceh, itu. Ada yang Islam dari, mohon maaf, bukan dari agama Jawa, mungkin lebih gampang. Itu juga dengan agama yang lain. Ada yang Protestan tapi dari ras yang kita sebutkan yang keragaman dari ini itu berpengaruh. Jadi kami tetap mappingkan tujuannya akan memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari yang rasnya dulu, Bu. Meskipun ini konfliknya sosial. Ya, jadi pendekatannya Ya, gitu ya, Pak. selanjutnya tadi dengan musyawarah mufakat. Pastinya. Selebihnya hanya melaporkan ke atasan. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Namanya Pak siapa? Jamal. Pak Jamal. Tepuk tangan buat Pak Jamal dari SKUD. Jadi tadi mapping dulu, identifikasi masalahnya apa, lalu penyelesaiannya pendekatan tadi ya, etnisnya, dari agamanya. Mungkin kalau di agama Islam didekati oleh tokoh agama yang dari agama Islam juga, terus etnisnya apa, dan terakhir pastinya musyawarah mufakat ya. Luar biasa ini, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, Pak Moderator ya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pantun penutup dulu. Pagi cerah di Monas Raya, angin sejuk membawa cerita. Mari bersama cari upaya, atasi konflik demi Jakarta global kita. Satu lagi, ke kota tua lihat sejarah. Bersama warga berbagi makna. Partisipasi masyarakat kian indah menuju Jakarta kota global nan bijaksana. Bang Jamal, makasih Bang Jamal.